selamat datang di Farmstock. Farmstock akan membahas seputar dunia peternakan, mulai dari isu terhangat, bisnis, info pasar, dan lain-lain, yang tentunya bermanfaat dan akan menambah wawasan kalian. Enjoy the video! Harus berkelompok, nggak bisa sendiri-sendiri. Ego-ego yang katakanlah sendiri-sendiri itu sudah harusnya dihilangkan. Terutama peran pemerintah sebagai regulator. Kalau pertumbuhan 4,4%, ekonomi Indonesia tumbuh 4,4%, peternakan kita tumbuh 2 kali lipatnya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi dunia peternakan dalam 1 tahun terakhir pada saat pandemi COVID, mulai dari dampak hingga solusinya. Selamat sore Sobat Farmers, kali ini aku udah bareng sama Bapak Rudi Sarasono dan Bapak Anas Sujatmiko. Mereka adalah pengusaha dan peternak yang udah bergerak di bidang peternakan udah cukup lama nih. Selamat sore Bapak Rudi, selamat sore Bapak Anas. Gimana Pak, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat sore. Alhamdulillah, baik Mbak. Gimana kegiatannya selama COVID ini? Kan kita udah mau 1 tahun nih Pak ngalamin dan berjuang melawan COVID nih. Gimana kegiatannya Bapak selama 1 tahun ini di bidang peternakan sendiri? Pak Anas. Nah, Bapak Ruri, dari Oke. Bapak Ruri sendiri gimana? Terima kasih. Selama pandemi ini pekerjaan tentu tidak seberat atau kita seaktif pada waktu sebelum pandemi. Jadi pada saat ini ya kami kebanyakan bekerja dari kantor, bekerja dari rumah. Kalaupun kunjungan-kunjungan ke peternak atau ke perusahaan-perusahaan yang lain, ini tidak sebanyak atau sesering pada waktu sebelum pandemi setahun yang lalu. Saat ini kami kalau ke peternak ya tinggal ditelepon, tinggal kami bicara melalui handphone atau melalui media sosial yang lain. Jadi tidak berkunjung ke mereka. Iya, nggak tatap muka gitu ya Tidak Pak, tatap muka, adanya webinar, adanya yang lain-lain lah. Jadi memang pekerjaan tidak sepadat pada waktu sebelum pandemi COVID, ini iya benar. berjalan. Jadi semua online gitu ya Pak ya? Semua kebanyakan online, semua online. Kalau dari Bapak Anas gimana Pak kegiatannya selama 1 tahun belakangan ini? Ya memang kegiatan memang berkurang, tetapi intensitas komunikasi saya dengan teman-teman maupun dengan peternak atau pekerja karyawan saya juga itu ya tidak intensif sebelum ada pandemi. Jadi ya bagaimanapun kita yang mengurangi ini dulu tatap muka terutama ya, tetapi tidak mengurangi intensitas untuk komunikasi dalam usaha saya. Berarti tetap berjalan seperti biasa, cuma bedanya nggak bertatap muka gitu ya Pak? Betul. Kan terus tadi kan udah disinggung sama Pak Rudi, apa kan via online ya Pak, mau dari peternak atau dari konsumennya sendiri, itu ada berdampak nggak sih Pak dari penghasilan peternaknya sendiri, penghasilan sebelum COVID dan setelah COVID? Kalau penghasilan tentu turun banyak. Karena masyarakat kita ini kan senangnya tetap tatap muka, bertemu. Pada waktu kita bisa bertemu itu memang mereka ingat bahwa masing-masing ya kita saling memerlukan. Contohnya beberapa saat yang lalu saya ke Jawa Timur. Pada waktu saya ketemu teman-teman di Jawa Timur ya tentu saya langsung bisa menjual produk saya. Jadi begitu datang mereka langsung, oh Pak Ruri datang nih, ya langsung mereka beli. Nah kalau melalui media sosial, melalui WhatsApp, betul kita bisa ketemu. Tapi untuk menjual produk tidak seperti kalau kita bisa bertemu dengan orangnya. Kalau kita bisa bertemu dengan orangnya, ini sangat baik. Nah kalau kita tidak bertemu, hanya melalui WA segala macam, kita bisa jual, tapi tidak seperti pada waktu kita mengharapkan penjualan yang terjadi. Kalau misalnya kita berharap, katakanlah saya sebagai pengusaha di bidang peternakan, kita punya target nih. Kalau kita ketemu sama orangnya, kita bisa memberikan tekanan-tekanan ke orang-orang itu, sehingga tentu mereka bisa membeli kita sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui telepon segala macam ini ya
mereka tetap beli, tapi itu tidak seperti apa yang kita harapkan jumlahnya. Iya. Jadi tentu ada penurunan dari penjualan saya. Kalau dari Bapak Anas bagaimana Pak? Dari hasilnya sendiri, apakah berdampak besar nggak Pak? Menurut kalkulasi saya sih tentu Iya. penghasilan justru sangat jauh Menurun ya, berkurang menurunnya dibandingkan sebelum ada pandemi. Ya terutama sebenarnya ya kalau sebagai pengusaha produsen ternak tentu berkait dengan demand-nya pasar. Nah, jadi ya kita ini besar kecilnya pendapatan ya sebenarnya tergantung dari penjualan, ya kan? Dari penjualan ini kan sangat luar biasa dampaknya, terutama permintaan. Tapi permintaan masih banyak Pak, masih lumayan nggak Pak? Menurun Kira-kira. sekali, kira-kira Berapa persen Pak? menurunnya hingga 40% lah. Hampir setengahnya ya? Iya, hampir. Bahkan bisa 50% kalau permintaan turun. Itu dalam kurun waktu setahun itu drastis turun atau sempat naik Pak? Menjelang permintaan meningkat itu sebenarnya pada saat ini aja apa namanya kalau ada momen-momen liburan terus peak season gitu-gitu aja. Jadi tapi seperti waktu-waktu sebelumnya tidak seperti sebelumnya, tapi sudah mengalami saat ini sih Nggak stabil ya Pak? ya berarti? tidak stabil sekali. Jadi ya sangat-sangat luar biasa dampaknya setelah saja. Kalau dalam ininya nih Pak, Ruri, Pak Anas, dalam mengolah hasil produksinya, hasil peternaknya tuh ada ini nggak, kesulitan nggak Pak waktu pas COVID ini dalam mengolahnya? Kalau menurut saya ya, kalau untuk mengolah sih tidak ada masalah. Dalam hal pemeliharaan sebenarnya tidak ada masalah. Dari peternakan. Yang bermasalah ini kan kalau dari apa peternak sebenarnya kan masalah selain apa namanya daya beli masyarakat yang begitu menurun. Kalau dari peternak itu supply sapronaknya, sarana produksi peternakannya itu sendiri kadang-kadang juga kita mengalami kesulitan, terutama masalah DOC. Nah, ini kadang-kadang masih belum apa namanya belum fair dalam aturan mainnya gitu. Iya, berarti ini ya Pak, berdampak sekali ya COVID buat para peternak ya Pak ya? Sangat. Kalau dari Pak Ruri sendiri, itu kan jadi kalau katanya para peternak ini kan bisa dapat pinjaman dari bank gitu, kayak kerjasama, itu berpengaruh juga nggak Pak kira-kira dari perbankannya sendiri? Apakah dari si banknya ada keringanan atau enggak gitu, Bapak ada ini enggak? Kalau bank tentu melihatnya berdasarkan sejarah. Bila sejarahnya dia membayarnya dulu sebelum pandemi ini baik, dibayar dengan sesuai dengan jadwal, tidak pernah punya masalah dengan bank, itu bank-bank memberikan relaksasi. Tapi kalau dia sudah dari dulu sebelum pandemi sudah kurang baik terhadap bank, pembayarannya sudah sulit, cicilannya pun agak punya masalah dengan cicilannya. Nah ini bank rada sulit. Jadi kalau saya bicara dengan perbankan, mereka hentikan penarikan bunga maupun cicilan selama relaksasi 6 bulan pertama. Dari Bapak Ruri sama Pak Anas ada nggak Pak kira-kira saran atau gimana sih caranya mempertahankan peternakan selama pandemi COVID ini? Kan belum tahu nih Pak kapan selesainya nih COVID, ada masukan nggak Pak kira-kira? Kalau dari saya sebenarnya kita ini mengharap peran ya terutama peran pemerintah sebagai regulator itu harus banyak berperan, banyak bagaimana membantu para terutama peternak-peternak mandiri yang belum bergabung mungkin ya dengan apakah itu koperasi ataukah itu dengan BUMN ya mereka berkolaborasi. Ada juga peternak mandiri. Nah ini juga yang banyak mengalami kesulitan. Memang saat ini kami sudah teman-teman sudah ada yang berkelompok bahkan dengan membentuk
koperasi. Iya. Kalau yang sebagian juga ada yang berkolaborasi dengan BUMN yang membidangi perunggasan. Kerjasama ya Pak. Kira-kira itu. Kalau dari Pak Rudi sendiri gimana Pak? Ada saran-saran gimana cara Ya. peternakannya? Peternakan ini kan pasti tumbuh. Iya. Semua orang pasti butuh protein hewani, itu sudah harus ada di mindset kita. Kemudian kalau kita rencananya katakanlah tahun 2020 memang ekonomi kita terjadi penurunan, itu saya kira peternakan pun terjadi penurunan seperti Pak Panas katakan, terjadi kerugian segala macam. Dan ini tentu banyak yang gugur. Iya. Tapi seperti bunga di mana-mana, kalau sudah ada yang gugur kan pasti ada yang bangun. Iya, nih. ada yang baru. Nah, Indonesia ini katanya tahun 2021 ini akan tumbuh antara 4,4% sampai ke 4,8, bahkan ada yang bilang sampai 5% lebih. Iya. Ambillah kita 4,4% saja, nggak usah terlalu muluk-muluk. Pertumbuhan kita tahun 2021 4,4%. Kalau pertumbuhan 4,4%, ekonomi Indonesia tumbuh 4,4%, peternakan kita tumbuh 2 kali lipatnya. Nah, itu selalu begitu. Itu tumbuh kita bisa menjadi sekitar minimal 8%. Pertumbuhan ekonomi kalau tumbuh 4,4, pertumbuhan peternakan apapun peternakan itu, saya kira paling banyak tentu ayam. Dalam hal ini bisa ayam petelur, bisa ayam broiler, itu tumbuh bisa sampai 8%. Itu angka yang luar biasa. Iya. Kemajuan. Nah, kita ambil saja contoh perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Iya. Ada Carno Popan, kita bisa lihat, kita ada Java, semua ada laporan keuangan kita bisa lihat kok kalau kita senang lihat laporan keuangan. Carno Popan tumbuh tahun kuartal keempat kemarin tumbuh, kemudian Java juga tumbuh kuartal keempat kemarin. Beberapa perusahaan-perusahaan yang besar lah tuh pasti tumbuh. Kita lihat 2 besar saja ini sudah tumbuh. Dan mereka persiapan untuk tahun 2021. Seperti yang Pak Anas bilang tadi, tentu akan butuh orang berkelompok membuat ini. Saya kira memang harus berkelompok, nggak bisa tidak, harus berkelompok. Karena kenapa? Harus terbentuk skala ekonomi. Nggak bisa saya beternak sendiri, Iya, benar. jumlahnya cuma 10.000, kemudian saya punya sopir ngirim barang segala macam, cost-nya terlalu tinggi. Sehingga kalau kita berkelompok, satu orang yang jadi leader di situ dan kita percaya dia menjadi leader di situ, memutuskan semua, itu adalah cita-cita kita bersama, bentuk kooperasi. Kita inginkanlah seperti itu, sehingga disitulah kita bisa tumbuh. Kalau ingin untuk mendapatkan kue yang 8% itu harus berkelompok, nggak bisa sendiri-sendiri. Ego-ego yang katakanlah sendiri-sendiri itu sudah harusnya dihilangkan. Sehingga mulailah kita berusaha untuk membuat peternakan sendiri. Kalau saya kasih masukan untuk ya sebenarnya kita merefleksi diri ya, untuk para peternak teman-teman saya gitu ya. Dengan adanya pandemi ini justru harus merubah mindset. Selama ini terus terang mengandalkan penjualannya itu kan melalui melalui broker dan itu pun dijual dengan live bird, bentuknya live bird, masih ayam hidup. Iya. Nah, jadi sekarang dengan ini kan kesempatan bahwa untuk memperbaiki daya beli dan meningkatkan kualitas produksi tentu harus mulai merubah dari live bird bagaimana menjadi produk yang jadi gitu loh ya. Kan udah banyak teman-teman yang ada juga beberapa teman yang sudah mulai buka resto ini dan atau meng-create produk yang lebih yang lebih gampang lah dikonsumsi. Mungkin dengan anak-anak muda sekarang kan banyak ini ya, kreatif lah ya, dan produk olahan ya produk kuliner yang sekarang makin ramai ya, ya itu harus terus ditingkatkan. Nah, itu aja sebenarnya cara-cara bagaimana kita mensiasati pasar atau pasar panen kita gitu. Jadi membuat ada nilai tambah kira-kira begitu. Baik, makasih banyak ya Pak waktunya Bapak Anas dan Pak Ruri udah mau main di podcast Farm Stalking ini.
Jangan kapok-kapok untuk ngobrol bareng sama Dinda lagi di sini. Siap. Ya, buat teman-teman makasih banyak yang udah nonton. Nanti next kita akan undang bintang tamu yang gak kalah seru dari ini. Dadah.